Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan linnas. Dalam Islam kan itu wajib mengimani yang namanya Injil. Oke, mantap. Betul ya? Lanjut. Betul sekali. Injil yang mana yang Uni imani? Baik. Apakah Saya jelaskan perjanjian dulu lama? apa. Siap. Saya jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan Taurat, Zabur, Injil ya. Ya. Nah, Taurat, Zabur, Injil yang kami imani, yang kami pahami adalah wahyu Tuhan yang diberikan kepada nabi terdahulu, diperuntukkan untuk umat nabi terdahulu. Ya. Mana apa yang kami imani? Kami imani Injil yang dibawa Nabi Isa untuk kaumnya. Kami imani itu. Ingat, sekali lagi saya katakan, kami beriman bahwa Injil adalah wahyu Tuhan yang dibawa Nabi Isa untuk kaumnya, Bani Israel. Kami beriman bahwa Taurat diberikan kepada Nabi Musa untuk kaumnya. Dan iman ini artinya adalah kami percaya bahwa Injil untuk Bani Israel, Taurat untuk Bani Israel, Zabur untuk Bani Israel. Mana Injilnya Unirifah? Loh, kok tanya saya? Kan bukan untuk saya Islam, untuk saya Al-Quran. Saya mengimani bahwa itu untuk kaumnya nabi-nabi terdahulu. Sama seperti ini, Anda percaya tidak Pak Soekarno itu adalah presiden? Percaya? Sekarang dia presiden nggak? Tidak. Kita percaya dia presiden pada masanya. Pada masanya. Sekarang kita punya presiden yang namanya Pak Prabowo. Bukan berarti ketika Pak Prabowo jadi presiden, Pak Soekarno berhenti jadi presiden. Dia tetap presiden, tapi pada masanya. Percaya nggak kita? Percaya. Mana presidennya? Kok Pak Prabowo katanya percaya kalau Soekarno itu presiden? Saya percaya Soekarno presiden dulu sebelum saya lahir. Loh, katanya percaya kalau ada presiden di Indonesia. Katanya Prabowo. Sama seperti itu analoginya Pak, kurang lebih. Gitu. Mudah-mudahan dipahami. Berarti Allahnya orang Muslim itu apa ya namanya, menurunkan Taurat itu juga ya, Injil. Oke. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba. Oh bukan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Imran ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Ya, jadi Allah turunkan Al-Quran yang hak, membenarkan kitab terdahulu. Ya, maknanya boleh benar bahwa ada kitab terdahulu yang namanya Injil, Taurat, Zabur, dan membenarkan isi kitab tersebut. Bukan yang kalian pegang sekarang. Karena yang kalian pegang sekarang itu adalah Biblos yang dianggap Injil dan Taurat juga Zabur. Ingat, kalau saya katakan ini adalah parfum, apakah ini benar-benar parfum? Ya tidak dong. Berarti ini klaim saya ya. Klaimnya. Sama seperti Anda umat Kristiani, Anda katakan bahwa kitab yang Anda pegang itu Taurat, padahal itu bukan Taurat. Sama seperti itu. Maka itu kenapa kita diskusi terus membuktikan esensi kitab suci. Kita buktikan esensi kitab suci apa sih? Kitab suci adalah perkataan Tuhan yang dibukukan. Sepakat nggak? Sepakat. Tapi kalau kita lihat kitab yang kalian anggap suci itu bercampur perkataan Tuhan dan perkataan manusia. Bisa tidak dikatakan bahwa kitab Anda suci itu artinya kitab yang isinya semua perkataan Tuhan? Perkataan Tuhan itu kan kalaupun ada yang perkataan manusia di dalam Alkitab, itu kan kesaksian dia yang berasal dari Tuhan. Pendapat saya begitu. Bagaimana cara manusia bersaksi ketika Tuhan melayang-layang di atas air? Bagaimana manusia mempersaksikan, menyaksikan, menuliskan ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi sementara manusia belum ada? Ya mungkin melalui dari malaikatnya, gimana? Nah,
Kalau memang dari awal Tuhan telah utus malaikatnya, tradisinya seperti itu, memberikan firman-Nya. Oke, saya kasih Anda satu materi tentang kitab suci, nanti akan saya runutkan. Ya, ini materi yang boleh Anda cross check datanya, sumber saya ini benar atau salah tentang esensi kitab suci. Dan nanti saya akan bikin konklusi dari sini nanti, membuktikan bahwa kitab kalian tidak bisa dikatakan kitab suci. Ini bukan penistaan, tapi ini adalah sudut pandang dari hasil belajar. Kalau ada yang membantah, saya akan luruskan. Tapi kalau tidak ada yang membantah, maka argumen saya itu benar. Saya akan tunjukkan tentang esensi kitab suci. Oke. Anda boleh cross check ini, brotherku ya. Silahkan Anda cross check. Definisi wahyu itu sebelum Quran datang, ini adalah komunikasi. Kenapa? Masuk dalam sebuah syair menggunakan kata wa dan ha. Wa dan ha dan ya. Yuha. Artinya adalah komunikasi. Jadi komunikasi itu bukan hanya suara ya Bang. Paham tidak? Body language. Itu namanya adalah komunikasi transenden. Ya, ada yang namanya gestur. Jadi itulah wahyu. Jadi tidak mesti harus suara. Maka kata wahyu ini adalah term dari Al-Qur'an Bang, bukan term dari kitab Anda, ya. Ini dia adalah arti wahyu. Maka ulama kami merumuskan atau memberikan paham kepada kami wahyu. Ini dia definisi wahyu. Menurut ulama saya, wahyu itu adalah informasi yang diberikan kepada manusia pilihan Allah yang disebut dengan nabi dan rasul. Itu wahyu. Walaupun kata wahyu digunakan juga untuk diksi-diksi lain seperti bisikan. Karena ada yang berbentuk bisikan, itu namanya satu kata bermakna banyak. Nanti saya tunjukkan itu. Nah kemudian kalau kita lihat dalam padanan bahasa Ibrani-nya Bang, wahyu itu kata khazon. Dalam bahasa Ibrani, khazon, wahyu. Dalam bahasa Yunaninya adalah apokalipsus. Apokalipsus. Ya Bang? Iya. Paham ya? Nah, saya masuk ke ranah kitab suci. Saya masuk nih ke dalam ranah kitab suci. Kenapa Al-Quran itu dikatakan suci? Karena Al-Quran tidak bercampur dengan perkataan manusia. Dia adalah perkataan Tuhan pure. Pure 100%. Itu dulu. Tapi kitab kalian, kalau makna kitab suci itu karena suci, yang artinya perkataan Tuhan, gagal kitab kalian dikatakan suci. Karena kitab kalian terdiri dari surat-surat Paulus, terdiri dari karangan manusia yang bahkan tidak tahu siapa penulisnya. Itu dulu. Nah, sekarang kita berarti kitab kami juga bercampur unirifa. Oke lah, bukan itu parameternya. Apa parameternya? Kitab Al-Quran itu bukan hanya perkataan Tuhan, tapi juga terjaga. Tidak terdistorsi. Bahkan klaim ini dikatakan sendiri dalam Al-Quran. Contoh, dalam surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Kami yang turunkan Al-Quran, kami yang menjaganya. Cara untuk meruntuhkan bahwa Al-Quran itu bukan kitab suci tapi karangan manusia, coba cari, ada tidak Al-Quran itu terdistorsi? Bagaimana dengan Bible? Saya mampu buktikan Taurat Samaritan, Dead Sea Scroll, Taurat ya Bang ya, Taurat orang Rabinik itu ada perbedaan. Ada yang berbeda, ada yang merubah. Kemudian bagaimana Yohanes, Markus, Lukas itu juga ada yang tidak sama. Artinya terdistorsi. Bahkan ada ayat tambahan, ayat yang ditambahkan atau ayat disisipkan. Contoh Yohanes pasal 1 nomor 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Ayat tambahan menurut scholar kalian. Saya bisa menunjukkan ayat-ayat tambahan. Artinya terdistorsi. Yang kedua, Al-Quran ini dia sendiri ya Bang punya parameter suci ya, bukan kami loh. Karena kalau saya bilang, oh kitab suci itu kalau sucinya harus begini, berarti itu kitab suci Allah saya. Iya. Paham ya? Tapi Paham. kitab suci Al-Quran itu menurut Al-Quran dia suci. Pertama, terpelihara. Dia katakan dalam surah Al-Hijr ayat 9. Saya sudah bacakan ayatnya tadi. Yang kedua, ini yang menarik Bang. Ini yang menarik yang ingin Anda uji ini. Silakan Anda uji. Saya akan jadi Kristen kalau Anda mampu melakukan ini ya. Bukan saya sombong, enggak. Ya serius Bang, saya belajar hampir 6 tahun Bang hal ini ya. Dan semoga Abang yang sehat akalnya ini mampu mencerna ini. Coba Abang perhatikan. Ayat favorit saya dalam surah An-Nisa ayat ke-82. Apa kata Allah saya?
Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsiran. Kata Allah, maka apakah abangku Peta tidak mentadabbur Al-Quran, artinya memperhatikan, atau bahasa akademisnya mengobservasi, Bang. Observasi ini adalah salah satu metode ilmiah sebelum kita mendapatkan konklusi hasil dari karya ilmiah. Maka Allah perintahkan kita untuk melakukan fase ilmiah, yaitu apa? Mengobservasi, mempelajari. Maka apakah abangku Peta tidak memperhatikan Al-Quran? Kata Allah, kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak. Tentu banyak kontradiksi, Bang, di dalamnya. Jadi cara meruntuhkan Al-Quran ini bukanlah firman Tuhan. Abang coba tunjukkan jurnal ilmiah, karya ilmiah dari skolar Kristen, skolar Islam yang bisa membuktikan ada kontradiksi di dalam Al-Quran. Kontradiksi ayat per ayat, ajaran by ajaran, kontradiksi antara satu. Coba tunjukkan. Itu baru meruntuhkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Itu 3 parameter ya, Bang. Itu 3 parameter dulu. Parameter selanjutnya, ya, ini 3 parameter nih. Saya minta kalian runtuhkan. Parameter yang ketiga, yang selanjutnya adalah Al-Quran tidak bisa ditiru. Kata Allah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min mislih. Kata Allah, kalau kalian ragu terhadap yang saya turunkan kepada nabi kami ini, ya, buat semisal Al-Quran. Bang, 1400 tahun, coba tunjukkan apokrifa Al-Quran sebagaimana ada apokrifa dalam kitab kalian. Tahu apa arti apokrifa? Apokrifa adalah kitab yang dilemparkan ke belakang karena diragukan kebenarannya. Ini terjadi zaman gereja awal. Abang buka buku Rahmadani namanya seorang Katolik yang menunjukkan tentang apokrifa. Judulnya apokrifa. Jadi Al-Quran punya parameter tentang dirinya sendiri. Bahwa dia terpelihara, tidak ada kontradiksi di dalamnya, tidak bisa ditiru, dan tidak ada yang mampu merubahnya dalam surah Al-Kahfi. Maka cara abang membuktikan bahwa Al-Quran bukan firman Tuhan, silakan bantah ketiga 4 ayat ini. Kalau saya mampu membuktikan di kitab abang 4 ini tidak bisa diikuti Kristen, contoh, terjadi perbedaan di antara isi Septuaginta dengan Teknosora. Buktinya mana? Mau bukti abangku? Panjang kajian kita? Ya, perlu. Oke, mantap. Kalau abang mau lihat Septuaginta Hosea pasal 11 ayat 1, di situ dikatakan dari Mesir kupanggil anak-anaknya, tiba-tiba di teks berbahasa Ibrani dari Mesir kupanggil anakku. Siapa yang merubah? Padahal sama-sama kitab Torah. Ada kontradiksi. Wah, kalau kontradiksi itu bukan hal yang menjadi rahasia ini lagi, Bang. Kemudian banyak apokrifa, bisa ditiru. Bahkan perjanjiannya berubah dan bisa disisipkan. Inilah kalau saya tidak ada yang mampu membantah statement Al-Quran tentang dirinya, kenapa saya harus tolak Al-Quran sebagai firman Tuhan? Kalau saya bisa membuktikan kitab kalian itu banyak distorsinya dan tidak memenuhi apa standar Al-Quran saya, kenapa saya harus pilih Bible? Itulah kenapa saya sampai menjadi muslim tetap akan mempertahankan Islam, menunjukkan kebenaran Islam, karena saya mengkaji keduanya. Itu abangku. Kalau Al-Quran terbukti adalah sumber kebenaran, Nabi Muhammad terbukti orang yang benar, otomatis Allah adalah Tuhan yang benar. Kenapa saya katakan begitu? Kalau kita secara ilmiah abangku, menentukan informasi itu benar atau tidak, sumber informasi dan informasinya dicek atau enggak? Dicek. Mantap, ini ilmiah. Nah, sekarang saya tanya. Ada statement dari Islam yang mengatakan bahwa Muhammad itu adalah orang yang tidak pernah berdusta walaupun dia bercanda. Pernah dengar itu? Kalau yang pernah saya lihat dari live-nya Edis, Muhammad itu bisa berbohong tiga ini katanya. Saya tanya, tunjukkan satu bukti dalil Nabi Muhammad pernah berbohong. Tunjukkan. Nanti saya cari. Saya beli dia 500.000. Silakan. Oke. Nanti saya cari. Bang, nanti saya masuk live lagi kapan-kapan. Oke, siap. Bang, berbohong itu pilihan. Salah itu human nature. Seorang profesor doktor typo, salah, lupa, wajar. Tapi kalau skolar berdusta itu tidak wajar. Ini saya tambah 500 ya. Supaya 1 juta. Jadi kalau saya bisa membuktikan Nabi Muhammad orang benar, Al-Quran sumber kebenaran tak terbantahkan, maka otomatis Allah adalah Tuhan yang benar. Itu cara kita mencoba mencari tahu mana yang benar di antara yang mengklaim benar dengan metode ilmiah. Itu Bang. Nah itu ya. Nah sekarang kita masuk ke Bible. Abang tahu tidak siapa yang menulis Bible?
Itu yang menulis ya ada yang muridnya begitu, murid Yesus. Itu kata abang. Ini nge-lag. Bagaimana dengan Bang Jip, ambil alih dulu biar ini normal dulu signalnya. Gimana Bang PT? Tadi pertanyaan Uni soal ininya, penulis Bible. Menurut saya ya yang menulis itu para murid-muridnya, kesaksian Paulus juga ada. Begitu. Oke, ini sekarang saya tunjukin ya Bang ya. Ini dari Abang bisa cari tahu langsung kok, bisa cari tahu langsung sendiri. Kalau saya cari Bang, oldest complete New Testament manuskrip Perjanjian Baru yang komplit tertua. Ini jawabannya Sinaiticus Bang, Codex Sinaiticus. Nah ini Codex Sinaiticus ini kalau saya cari Codex Sinaiticus, ini kodeksnya. Ini dari British Library, National Library of Saint Catherine, Leipzig. Nah, kalau saya ke about-nya, di sini saya translate ya Bang ya. Codex Sinaiticus, sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis pada pertengahan abad keempat. Berisi salinan lengkap Perjanjian Baru Kristen yang paling awal. Yang kita tahu Yehosua hidupnya tahun abad berapa Bang? Abad berapa ya? Kedua ya? Abad 1. Abad 1 ya? 1. Abad 1. Dia lahirnya -4, meninggal atau di salibnya tahun 29. Iya. Nah, tiba-tiba kita paling lengkapnya itu abad 4 ditulisnya Bang. Mungkin nggak Bang? Tapi itu ada dijelasin namanya dari yang itu kan manuskrip tuh. Salinan dari yang awal bukan itu tadi yang dimaksud. Ini ini dari kekristenan sendiri loh Bang datanya. Salinan lengkap Perjanjian Baru Kristen yang paling awal. Oh gitu ya. Paling awal berarti nggak ada yang lebih awal daripada ini dong? Iya betul. Paling awal. Nah, kalau Abang mau lebih jelas lagi, penulisnya Lukas, Matius, dan segala macam ya, betul ya? Iya. Nah, ini kalau saya buka lagi datanya satu lagi, ini dari kekatolikan. Kekatolikan itu 16 abad sebelum Protestan. Ini dari Catholic Identity, Professional Development and Resources. Ini dari Service Brisbane Catholic Educations. Ini edukasi untuk Katolik. Di sini ditulis siapa yang menulis Gospel atau Injil dan kapan. Nah, di sini dibilang Mark. Saya translate ya. Penulis Injil yang menyandang nama Markus tidak diketahui. Ini Matius. Penulis Injil yang menyandang nama Matius juga tidak diketahui secara pasti. Habis itu Luke. Penulis Injil yang menyandang nama Lukas juga tidak diketahui secara pasti. Habis itu John atau Yohanes. Penulisan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Jadi ini dari Katolik sendiri ya Bang, bukan keislaman. Ini kalau saya klik websitenya Catholic Identity, ini dia sekolah Katolik. Itu dari tafsiran Pak, itu tafsiran itu semuanya. Jadi Abang Itu kalau tafsiran ada semuanya itu. Oke, berarti dari Codex Sinaiticus ada yang lebih tua apa namanya Pak? Ya pokoknya kitab asli Kristen, Nasrani, Katolik itu kitab berarti aslinya imani itu saja ya? Tanak sama Berkadasa. Di lain Iya. Tanak sama Berkadasa semua itu palsu. Iya, berarti imani saja ya. Kitab Bapak yang nulis muridnya ya. Ya itu Ya, mantap. tafsiran itu Pak, tafsiran. Siap. Ngapain kasih tafsiran ke kami? Ini scholars Pak. Ini orang-orang terpelajar yang sekolah yang Ya biarin tahu. profesor aja Oh punya ya tafsir. udah, kalau biarin juga saya biarin Bapak di bawah. Terima kasih Pak waktunya dan kebotolannya. nyungsep ke bawah? Tapi itu Bang PT. Ya. Jadi dari kekristenan sendiri bilang kalau penulisnya itu tidak pasti. Kenapa? Karena begitu kita ke manuskripnya langsung, ke kodeksnya langsung, yang paling tua itu abad 4. Nah kalau udah mentok,
Ya paling jawabannya kayak abang tadi. Ya imani saja. Enggak, Gimana, mengenai manuskrip itu kan terpelihara juga. Betul, terpelihara. Tapi yang paling tuanya abad 4 abangku. Kalau saya kan mengikuti bapak-bapak gereja, yang pastinya Bible itu terjemahan dari bahasa aslinya, manuskrip yang asli yang dipelihara di sana gitu loh. Yang aslinya ini yang tadi saya tunjukin abangku. Nih, yang saya tunjukin ya. Ini Codex Sinaiticus ini bang. Kalau saya lihat si manuskripnya, ini manuskripnya. Nah, tuh, ini manuskripnya. Itu manuskrip Bang mau- yang itu manuskrip yang paling- yang disimpan di sana ya. Iya. Nah, ini manuskripnya. Abang mau Matius berapa nih? Ada Matthew, Mark, Luke, John. Ada surat-surat Paulus. Dan ini abad keempat bang. 400 tahun setelah kejadian. Ini bahasa originalnya. Ini translatean Inggrisnya. 400 tahun setelah kejadian. Itu kok bisa abang dapat itu? Ini publik bang. Publik. Publik, codexsinaiticus.org. Abang cari aja coba. Ya nanti saya cari itu. Mantap. Tapi ini jawabannya. Abang tulis saja manuskrip Perjanjian Baru yang komplit tertua. Nanti akan jawabannya Codex Sinaiticus dated 4th century, abad 4. Sama seperti ini yang dibilang dia. Nah, jadi kalau abang mau mengimani, dan itu tadi orang Catholic Identity juga bilang memang tulisan Mark, Matthew, Luke, John itu memang nggak pasti gitu bang, karena nggak ada tulisan mereka langsungnya. Iya, tapi itu kan pendapat mereka, pandangan mereka. Iya, mereka yang sekolah soal ini. Iya, ya kalau saya pun menilai ya mungkin mereka tidak meneliti secara baik kan begitu. Waduh, peneliti Bible-nya nggak meneliti secara baik gitu ya? Iya, kan bisa jadi itu. Bisa. Akhirnya Tapi mereka gini, memberikan- ada satu lagi. Kalau ini scholarsnya, jadi memang mereka sekolah, mereka memang hidup mereka iniin. Ini dari Birth Earthman, ini New Testament scholars Perjanjian Baru. Di sini ada pastor, bang, namanya Keith Long. Ini fotonya. Dia menulis di sini siapa yang menulis Perjanjian Baru. Nah, di sini udah ada jawabannya. Saya langsung aja nih. Saya translate. Pendapat berbeda-beda mengenai penulis keempat Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Beberapa orang menyatakan bahwa ini adalah nama sebenarnya dari para ahli Taurat. Beberapa orang. Namun, sebagian besar pakar menyimpulkan bahwa nama-nama tersebut hanyalah nama samaran dan Injil tulis secara anonim. Siapa? Sebagian besar pakar. Sebagian besar pakar itu menyatakan bahwa memang gospel ditulis secara anonim. Tadi lagi buktinya karena yang paling lengkap pun 400 tahun setelah itu. Iya gini loh bang, kalau itu kan bisa saja sebuah pendapat ataupun doktrin. Ada para Bukan bang, kalau ini mereka sekolah dan mempelajari. Yang doktrin itu yang itu pasti tulisan Yohanes, murid Yesus. Meskipun nggak ada buktinya, tapi itu pasti tulisan anak murid Yesus. Itu doktrin. Sementara fakta sejarahnya berbeda. Ya kalau saya membaca dari itu tadi, itu mungkin pendapat dia sama ibaratnya seperti saya lari dari ini dulu ya, dari kitab ya. Sama seperti yang terjadi di Indonesia. Ketika Jokowi ini bilang kita sudah aman-aman saja katanya. Apa kita ini Indonesia sudah semakin maju katanya. Itu kan pendapat dia. Kalau kalangan bawah kan banyak memandang itu tidak kan begitu. Ini yang ngomong ini belajar seumur hidupnya soal Perjanjian Baru dan manuskrip tertua, bang. Tapi kalau abang mau menyandarkan iman abang sama hal yang nggak jelas kayak gini, nggak ada masalah juga. Gimana, Bang Peten?
Nantilah saya cari lagi apanya, Bang. Mantap, mantap, mantap. Tapi abang mau saya jelaskan soal Al-Quran nggak bang? Sebagaimana terjaganya? Oh, tidak perlu lah, Bang. Jadi ya kebetulan saya juga jarang-jarang masuk live begini. Pelajarin lagi bang. Kalau ada yang mau ditanya bisa datang ke kita. Kita Ya, dengan pasti. tangan terbuka bisa menjawab. Apalagi kalau abang dengan santun gini enak ngobrolnya. Ya, pasti. Ya, Pak Peta saya follow ya. Nanti di follow back, brother. Oke, terima kasih. Izin satu kata dulu Bang Peta. Oke, boleh, Bang. Nah, izin Bang Jip ya. Izin Ustadz Alif. Silakan, Jadi, menurut Anda Pak Peta, tanggapan para scholars itu levelnya kayak mana menurut Anda? Hanya Ya. berupa pandangan, pendapat atau kayak mana? Scholars loh. Ya, kalau menurut saya memang mereka itu yang sudah berpengalaman dalam bidangnya. Cuman Ya. eh, ketika saya melihat ada juga pandangan lain, ya itu kan bertentangan jadinya. Kenapa mereka bisa bertentangan? Berarti mereka sama-sama berpengalaman, kan begitu. Jadi ya keduanya ini juga harus diuji juga. Baik, kalau ada riset yang bisa Anda tunjukkan atau antitesis untuk membantah data dari Bang Jibril tadi, kami tunggu. Sampai Yesus turun yang kedua kali, Anda naik di sini, kami tunggu untuk menunjukkan antitesis, Bang. Karena gini, Bang Peta ya, Bang Peta. Kalau Abang Peta misalkan sakit jantung, Bang Peta itu ketemu dokter ahli jantung atau ke tempat tambal ban? Ke ahli jantung, walaupun ahli jantungnya yang salah. Ya betul, karena Anda sakit jantung, nggak mungkin ke tempat tambal ban kan? Otomatis Ya, Anda harus pergi ke tempat yang ahli, Ya, harus betul. ke ahlinya. Nah, ini ada ahli dari scholar kekristenan dari Katolik. Nanti Anda bisa, kalau bisa, bawa antitesis untuk membantah statement dari data dari antitesis dari Bang Jibril gitu Bang. Tapi kami tunggu sampai Yesus turun untuk yang kedua kalinya, seperti itu Bang. Silakan Bang. Oh ya, boleh saya yang terakhir dulu, Bang. Silakan. Saya kan ini orangnya Tapi toleransi. gentar Bang, jangan tanya Edis. Edis itu nggak ada gelar apapun, sarjana teologi pun nggak ada, sekolah teologi pun nggak ada. Semua saya Bang, untuk konten kreator ataupun apologet segala macamnya, saya tidak apa namanya, saya tetap mendengar. Namun saya yang disuruh berpikir, kan begitu, Bang. Semua saya dengarkan, baik itu Bang Jibril, Bang Uniripa, Zuma dan semuanya. Saya tetap mendengarkan, namun saya pakai pikiran saya juga, kan begitu. Tidak saya telah Paham. mentah-mentah. Betul. Dan abang bisa cari tahu langsung tadi yang seperti Ya. saya bilang kodeksnya yang abad 1 mana, abad 2 mana, abad 3 mana, abad 4 mana. Kalau nggak ada memang ya berarti omongan saya bukan karena memang susah Bang Fandi. Kita kalau kita bilang sama lalat itu sampah, jangan dimakan. Tapi ya begini susah kan kita bilangnya. Ini makanan yang sehat, ini buah yang susah. Jadi memang nggak apa-apa, kita cuma bisa melakukan kewajiban kita untuk membuka matanya, untuk membolak-balikan hatinya, itu hak Allah. Ya, ya kalau ini hostnya Bang Jibril, Uniripa bisa sanggup lah, saya bilang sanggup membuat saya pindah, ya itu hebat lah saya bilang, kan begitu. Oh enggak bang, saya justru nggak mau abang pindah kalau masih hati dan pikirannya kayak gitu. Saya justru nggak mau, saya yang paling anti malah kayak gitu. Saya maunya abang yang mau pindah, bukan Iya, bukan saya. maksud saya itu saya juga nggak sembarang juga masalah iman ini. Betul. Iya. Betul. Ya saya pindah itu ya karena saya sudah mengimani gitu loh. Betul. Ketika saya pindah, ketika orang abang ini bisa membuat saya pindah, berarti saya sudah mengimani penjelasan dari abang, kan begitu. Nah, makanya itu saya bilang kalau orang abang bisa ataupun siapapun itu ya hebat, saya bilang gitu loh. Enggak, tapi jujur ya bang ya, frontal ini brutalianes, ini jujur brutal. Tapi saya nggak ngelihat abang bahkan pindah, dan saya juga nggak mau abang pindah. Karena begitu saya tanya abang mau tahu soal Al-Quran, abang nggak mau tahu. Jadi abang lebih memang menikmati sampah itu, ya nggak ada masalah juga untuk saya. Nggak berubah, nggak nambah perpuluhan juga. Ya nggak gitu juga. Saya juga di handphone saya juga ada Al-Quran kok. Jadi Mantap. bukan saya tidak mau tahu Al-Quran, saya juga membaca sebagian juga. Siap. Untuk mengetahui apa isinya, apa segala macamnya begitu. Jadi gini Bang, saya mau closing aja Bang. Siap. Saya seorang Kristen ya, yang mempercayai bahwasanya mengasihi sesama manusia dan
musuh seperti itu. Jadi maksud saya di sini Bang, kita Indonesia ini beragam suku dan budaya, agama dan ras. Mohon Bang untuk apologet. Izin Bang Peta, ini sebelum Bang Peta closing statement, ada satu pertanyaan yang menarik ini Bang. Ini yang sudah beberapa pendeta tumbang, minum Bodrex 5 papan kadang. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Tuhan Anda itu menciptakan kejahatan nggak Bang? Bang Peta? Menciptakan apa? Menciptakan kejahatan tidak Tuhannya? Tuhan itu tidak menciptakan kejahatan. Lanjut Bang Jip. Wah, berarti Tuhan Abang nggak maha pencipta ya? Gimana? Berarti Tuhan Abang nggak maha pencipta ya? Definisi maha pencipta kan dia menciptakan segalanya Bang. Tapi kalau Abang bilang Tuhan Abang tidak menciptakan kejahatan, berarti ada kuasa lain yang menciptakan sesuatu yang di luar kuasa Tuhan Abang. Kalau Berarti nggak maha pencipta dan nggak maha kuasa ya Bang? Mantap. kejahatan ini kan sifat Bang. Iya. Tapi Kejahatan Abang ini- bilang Tuhan Abang kan maha pencipta, berarti dia menciptakan juga dong. Tapi enggak ya? Ada Kejahatan- kuasa lain yang menciptakannya. Ya kalau menurut Bible kami, Alkitab kami, menurut Alkitab kami, kejahatan itu berasal dari iblis. Wah, berarti pencipta lain ya? Ada pencipta lain ya? Berarti bukan Tuhan Abang nggak maha pencipta berarti ya? Ada ciptaan lain ya? Bukan. Yang iblis- menciptakan kejahatan. Kalau dari yang saya pahami, iblis itu dulunya itu malaikat Wah, berarti Ya. Tuhan Abang juga nggak maha tahu nih. Ada yang malaikat taat bisa berubah. sama Tuhannya sendiri. Tetapi di kemudian hari malaikat ini ingin seperti Tuhan, akhirnya menentang. Jadi iblis ini yang apa namanya? Logis nggak tuh Bang? Cari ininya, Logis nggak itu, pengikutnya untuk mengkhianati Tuhan. Logis nggak itu? Enggak, Logis. maksudnya ada ciptaan yang udah ketemu Tuhan, habis itu mau ngalahin Tuhan. Jadi contoh Abang udah ketemu Tuhan, yang menciptakan Abang, tapi Abang mau ngalahin Tuhan Abang. Logis nggak itu? Logis Bang. Oh mantap. Ya berarti balik lagi ke tadi. Berarti Tuhan Abang tidak maha pencipta ya. Berarti ada kuasa lain yang menciptakan kejahatan. Sama seperti kalau saya menyembah Zeus, nanti ada Hades. Sama seperti kalau saya menyembah Brahmana, nanti ada Shiva, dewa penghancur. Ya. Keren ya Abang. Tuhan ini nggak maha kuasa. Mantap Bang. Ya bukan begitu juga artinya Bang. Loh, kan Abang sendiri yang bilang. Kejahatan itu tidak diciptakan Bang. Itu adalah bentuk dari penentangan, pengkhianatan kepada Tuhan. Enggak, nih sekarang saya ngelihat sekitar saya ada kejahatan. Ya. Siapa yang menciptakan Bang? Gini loh Bang, kejahatan Kok gini? Iya, biar saya jelaskan sedikit Bang. Siap. Nah, kita kan ini diskusi nih ya. Siap. Jadi bukan untuk menjadi bahan olok-olok begitu. Ya kalaupun saya salah ya silahkan disalahkan atau diapakan begitu ya. Enggak, ini kan keimanan Abang. Iya. Oleh karena itu, karena keimanan saya, Abang wajib mendengarkan saya dulu kan begitu. Jadi menurut saya kejahatan itu adalah sifat iblis yang menentang Tuhan. Jadi ketika ada orang yang apa namanya itu dipengaruhi iblis, gitu loh. Iblis kan sudah menentang Tuhan, udah berkhianat. Jadi dia mencari pengikutnya dong. Siap. Berarti jahat ini penciptanya iblis. Berarti Tuhan Abang nggak maha pencipta ya? Karena definisi maha pencipta Bang, dia menciptakan segalanya Bang, segalanya. Segalanya itu maksudnya nggak ada satupun hal di dunia ini, atas bumi, bawah laut, atas langit, semuanya dia yang menciptakan. Nggak ada satupun yang bukan ciptaan dia. Berarti Tuhan Abang tidak maha pencipta ya, karena ada kuasa lain yang mampu menciptakan hal lain di luar kuasa Tuhan Abang. Ya, jadi menurut Abang sifat itu diciptakan? Semua sifat, kalau sifat iya dong, semua ini ciptaan Bang. Waktu-waktu ciptaan. Oh begitu ya. Iri dan tapi- segala macam itu diciptakan Tuhan. Tapi Abang nih nggak sesuai dengan kitab Abang nih. Ya. Kalau saya buka Textus Receptus Bible, kalau saya buka KJV, King James Versions, di kitab Yesaya, Isaiah 45, di butir 7, Akulah yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Aku menjadikan kedamaian dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang melakukan semua ini. Nah, Tuhannya Nabi Yesaya ini maha pencipta. Nah, tiba-tiba Tuhannya Abang tidak maha pencipta. Jadi sebenarnya ajaran Abang ini ajaran nabi-nabi atau ajaran gereja nih? Saya bingung nih pemahamannya. Kok tiba-tiba Tuhan ini nggak maha kuasa?
Iya, kalau mengenai itu ya saya nggak bisa menyalahkan abang juga. Kan tadi saya bilang itu pendapat saya. Baik. Ya kan begitu. Kalau saya ibaratnya belum membaca seutuhnya Alkitab itu, ya kan tadi saya bilang itu pendapat saya. Iya, mantap abangku. Tuhan yang Ya Maha kan Pencipta. begitu. Ya karena saya ya ibarat bukan seperti saya jelaskan tadi, saya bukan ahli kitab, belum membaca sepenuhnya Alkitab itu kan begitu. Saya Siap. hanya orang awam yang naik ke komal abang ini. Iya, mantap. Namun pengen tahu begitu loh. Iya. Oh, abang mau tahu dari perspektif Islam? Perspektif Islam itu saya, kalau memang abang bilang tadi semuanya itu diciptakan, saya mau lihat ayat yang membenarkan bahwasanya Allahnya abang itu menciptakan sifat itu tadi semua, iri dengki segala macamnya. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di Ad-Dzariyat 49. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebenaran Allah. Semua diciptakan berpasang-pasangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan segalanya. Dia menciptakan kanan, menciptakan kiri, menciptakan baik, menciptakan buruk, menciptakan terang, menciptakan gelap, menciptakan baik, buruk, menciptakan miskin, kaya, segalanya. Tidak ada yang di luar kuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tidak Allah ciptakan. Enggak, itu tadi ayat apa bang? Surat apa? Al-Zariyat Az-Zahirat ayat 49. 49 ya, biar saya baca dulu. Gimana gitu. Tadi nggak dibantak tuh Yesaya 45 nomor 7 tuh. Tuhan yang nyiptain kejahatan tuh. Aduh. Pusing gitu. Gak usah bisik-bisik lah bang. Ada saja. Kedengaran ya. Gimana bang? Itu bukan maksudnya itu berpasang-pasangan penciptaan manusia ya? Segala sesuatu disebut di situ. Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat segala sesuatu. Segala sesuatu. Pasang-pasangan. Yes. Jadi ada baik, gitu. ada buruk, ada kanan, ada kiri, semua. Semuanya. Segala sesuatu. Oke, suatu saat saya masuk ke komal abang lagi, saya buktikan ini ya. Saya pernah baca ini. Mantap. Ya. Oke lah bang, terlalu jauh kita ini. Enggak, tapi abang nggak bantah ya di Yesaya 45 nomor 7 tadi Tuhan abang menciptakan kejahatan, tapi Tuhannya abang tidak menciptakan kejahatan. Berarti mungkin perjanjian lama Tuhannya beda kali sama perjanjian baru. Let's see, kita Itu lihat nanti. Itu Ya beda, beda, Bang. Bang. Beda bang. Dalam Perjanjian arti- lama Tuhannya tidak kelihatan. Perjanjian baru Tuhannya kelihatan. Beda. Bukan. Iya. Gini loh bang, kalau kita orang yang punya adab, ya abang ini kan bersekolah semua, paham akan aturan Islam, aturan Tuhannya kan begitu. Kalau ini tadi mau saya closing bang, sebaiknya kita baik Muslim, Kristen, semuanya janganlah kita saling mengolok-olok agama orang lain. Enggak Bang Peta, sama enggak Tuhan Kristen, Tuhan perjanjian lama dengan perjanjian baru? Enggak, kita nggak usah pembahasan itu lagi. Saya hanya closing aja nih bang. Nanti kita bahas lagi itu. Saya hanya berharap semua, baik itu apologet Islam, Kristen segala macamnya. Saya pun juga sampaikan sama apologet Kristen. Sebaiknya kita itu toleransi lah. Jangan saling Mantap. mengolok-olok gitu loh. Mantap. Tolong disampaikan ke Edis, ke Iya, Sofiatul, itu saya ke sampaikan, Pak. penista-penista agama yang sekarang jadi DPO juga ya bang ya. Iya, Mantap. begitu loh bang. Jadi kita tidak usah mengolok-olok, nggak ada untungnya bang. Iya, siap. Yang ini kalau saya melihat semuanya ini, Assalamualaikum Bang Ardiansa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. enggak, saya udah closing nih bang. Saya Nah, aku baru ngomong ya closing gitu gimana? saya dari tadi udah berapa jam saya diskusi di sini bang.
bukan hanya diskusi, mendapatkan pengajaran, mendapatkan pengetahuan. Iya, gitu tapi loh. data dari Bang Jibril itu kalau Bang Petani Lele mau jujur ya kan, ini kan soal diskusi Bang, bukan soal apa namanya imani saja, enggak. Jadi data dari Bang Jibril yang dari tadi saya nggak lihat itu, tapi saya tahu, meskipun saya nggak lihat, saya tahu apa yang ditampilkan Bang Jibril itu nggak ada yang hoax Bang. Ya kan perlu dibuktikan juga kan Bang. Loh, Kita kan itu perlu dari telusuri langsung kan. itu dari kekristenan sendiri Bang. Iya, kan perlu kita telusuri langsung kan Bang. Loh, saya itu menelusuri udah langsung terus loh saya itu. Ya Jadi kan? gini saya kasih tahu ya, saya kasih tahu. Bang Jibril menelusuri lewat data-data sekunder, tapi sekundernya Bang Jibril itu valid karena dikeluarkan oleh pihak kekristenan sendiri. Nah, misal begini, Bang Ardi, di sini saya menemukan nih, ini ada perubahan di ini. Oh iya kah? Aku langsung cek teks aslinya. Di abad keempat, di abad ketiga, bahkan di tahun 200 Masehi aku cek tuh. Aku cek langsung. Original teksnya aku cek. Oh iya, ini begini ya. Oh iya Bang Jibril, betul apa yang antum katakan loh. Gitu. Jadi kita saling membantu di sini, Bang. Bang Jibril baca kan Bang Jibril ahli bahasa Inggris kan. Iya. Bahasa Inggris ahli. Cuman satu aja yang Bang Jibril belum ahli. Bahasa wanita itu belum ahli dia. Tenang aja. Di sini Bang Fandi Ahmad juga nggak ahli nih bahasa wanita itu. Jadi Ya, yang nanti ahli saya cuman ajarin, Bang. ya, yang ahli cuman saya sama Ustadz Alip di sini yang ahli bahasa wanita. Gitu ya. Tapi kembali lagi. Intinya apa yang dinarasikan Bang Jibril itu memang betul ketika saya cek and recheck di manuskripnya. Betul memang. Nggak salah. Sekarang begini Bang, aku tanya sama Bang. Betul. Ya aku jawab kalau gitu. Kalau abang tanya, boleh nggak aku jawab? Enggak, iya, kan pertanyaannya belum lagi nih. Oh iya sih, iya sorry. Kirain udah tanya. Ya. Enggak data Bang, enggak data. Gini loh, menyampaikan apa namanya datanya di komputernya tadi. Abang cek recek lagi. Loh, saya ini kenal Bang Jibril bukan 10 tahun, 20 tahun Bang. Iya, tadi kan Saya abang kenal bilang Bang Jibril tuh ratusan tahun loh. umur abang berapa sekarang? Umur saya 36. Mustahil Bang. Hah? Ya pembohongan Bang. Loh, ini nggak pembohongan, ini Pembohongan tuh 100 tahun saja, umur 30 tahun. gimana sih? Ya, gimana sih abang kok nggak ngerti? Ya lanjut lah, nggak usah bahas umur, lanjut. Ya kan? Ya kan abang tadi bilang Mm-mm. ketika dilampirkan Bang Jibril ini tentang semuanya itu sekunder segala macamnya, abang kan cek and recheck abang bilang tadi kan. Mm-mm. Nah, sama halnya dengan saya Bang, saya juga Gimana? harus cek and recheck. Kenapa nggak kita cek aja sekarang? Ya biar aja saya sendiri Bang, soalnya ini udah tengah malam. Gini Bang, ngecek itu harus ahli Bang. Abang ahli nggak? Ahli wanita Bang. Yang to the point aja, muter-muter kemana, ke ikan kemana. Ya kan emang dia petani lele, muter wajar lah. Gimana sih? Muter-muter wajar lah. Ya Jadi sebenarnya muter-muter dari tadi Bang. Saya udah mau closing, ada lagi yang ngajak saya ngobrol gitu loh. Saya udah mau tidur ini sebenarnya. loh gini Bang, Lele aja nggak tidur kok abang tidur. Jadi santai aja, tenang aja Bang. Ya Lili saya udah tidur itu Bang. Oh nggak ada Lele tidur, gimana ceritanya Lele tidur? Mana ada? Saya tunjukin Bang lilenya. Nggak ada Lagi Lele tidur tidur. Nggak. Jadi data yang disampaikan Bang Jibril dalam bentuk bahasa Inggris itu disampaikan ke saya dalam bentuk bahasa Indonesia. Saya cek dalam bentuk original teks kitab bahasa Yunani. Betul. 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 Gimana tuh kalau udah saya cross check dalam bahasa Yunani? Abang kenapa cross check lagi? Tapi abang bilang tadi abang percaya 100 tahun sama Bang Jibril. Loh, ya justru saya percaya karena saya udah cross check datanya Bang Jibril.
Oh, data itu sudah lama didiskusikan begitu Mas. Data itu udah 2000 tahun gitu loh. Bukan setelah tadi dikasih tahu ya. To the point aja, data 2000 tahun itu data apa? 2000 tahun itu data gitu loh. Emang nggak jelas. Loh kok nggak jelas gimana? Nih aku tunjukin. Bang Jibril tadi nampilin apa bang? Sinai. Coba. Sinai. Sinai tikus. Ayatnya berapa bang? Saya nggak tunjukin ayat ya, saya cuma tunjukin Sinainya itu dari abad keempat. Terus apalagi yang jadi problematika dia bang? Nggak ada, dia nggak percaya, dia masih mengimani kalau ada beberapa orang mengimani atau percaya bahwa itu memang ditulis oleh murid-murid Yesus di abad 1. Oh ini tentang penulisan Bible. Iya, transmisinya. Oh transmisinya. Lah sekarang gini di kitab Bang, Anda. maaf Bang, HP saya lowbat 1%, bukan saya mau kabur segala macam. Oh ya udah nggak apa-apa. Ini udah dibuat di sini, ponsel akan dimatikan sambungan pengisian gitu ya. Iya, Oke iya, ya Bang nggak ya. apa-apa. Iya iya. Salam toleransi semuanya ya. Terima kasih Iya. udah. Iya. Oke lah nggak apa-apa lah. Gimana? Ya maksud saya itu kan kalau seandainya kita pembahasan ya to the point aja. Apa yang mau dibahas ya itu aja. Ya poinnya adalah Matius bukan ditulis Matius, Markus bukan ditulis Markus, Yohanes bukan ditulis Yohanes, Lukas bukan ditulis Lukas. Ya. Intinya bahwa bukan mereka yang menulis. Itu saja. Ya memang kenyataannya gitu. Ya, cuman saya ada satu pertanyaan. Pertanyaan apa tuh? Pertanyaan soal surah Maryam 17 sampai 26. Kenapa itu? Itu ditulis agak bingung saya itu. Maksudnya Bingungnya di mana? ayatnya kan berbunyi lalu dia memasang tabir yang melindunginya dalam kurung dari mereka, lalu kami mengutus roh kami mengutus roh kami kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia sempurna. Ini pemahaman ayat ini nih maksudnya gimana? Kami mengutus roh kami. Terus gimana maksudnya? Ya, Yang maka- bingung di mana? Yang saya Tunggu, aku bingung buka. ini, kami Iya, ini aku buka. siapa? Tuh, Maria. Kami mengutus roh kami agar dia menjadi manusia sempurna. Gitu loh. Terus Maksudnya, maksudmu Yesus? ya saya nggak tahu ini kisahnya tentang siapa, tapi coba abang jelaskan saja. Kami, Iya. kami itu siapa? Mengutus roh kami agar Ya, ini menjadi aku buka. manusia sempurna. Itu kan abang kok susah-susah loh. Itu ada tafsirnya, tinggal baca loh. Kenapa kok susah kali abang ini? Berarti ada tafsir. Berarti kalau Loh, kalau- saya ke pasar harus ada tafsirnya. Kalau saya jalan A, tafsirnya bisa ke B, begitu ya. Bang, yang berhak Kalau ke menjelaskan pasar ya ke pasar saja. Ngapain pakai tafsir? ngomong sendiri dia. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan? Coba abang Udah jelaskan. belum? Udah. Nih, katanya, iya makanya itu katanya aku nggak boleh ngomong. Udah belum? Susah kali bang gini aja kok susah. Nih ya. Lalu kami mengutus roh kami yaitu Jibril nih loh, udah dijelaskan nih loh kepadanya untuk menyampaikan pesan kami. Begitu Jibril sampai, maka dia menjelma atau menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna, anggun, berubah dan simpatik. Memang betul, malaikat Jibril itu bisa berubah menjadi manusia. Loh, roh kami ini maksudnya ini Jibril. Udah dijelaskan di sini. Kok susah-susah? Ini lo gampang, Bang. Berarti itu kisah Jibril ya. Maksudnya gimana? Kisah Jibril gimana maksudnya? Ya ini bukan kisah Jibril doang ini kisah Maria juga. Ya makanya abang baca yang di Qurannya dulu. Ya Baru abang udah. menjelaskan tafsirnya gitu loh.
Udah saya baca ini, udah hafal saya ini. Bang Ardi, Bang Ardi, ada Iya. nggak cekek leher online? Ada nggak? Ini loh. Iya Bang, masalah ini Bang. Persoalan pertanyaan ini Bang. Dari mulai saya ikut pertama kali diskusi lintas agama sampai sekarang tuh masih aja ditanyakan. Saya bosen sama jawabnya itu. Saya bosen loh jawab ini. Ya gini loh, kan aku bilang ini roh kami ini Jibril. Anda percaya nggak? Kan nggak, ya kan? Nggak percaya kan? Nah, kan gini Bang. Nggak gini, saya Kan tanya ada dulu. Saya ayat tanya dulu. lanjutannya. Saya tanya dulu. Kamu percaya nggak ini? Sabar, jangan. Enggak, Anda- saya tanya, jawab lanjutkan dulu. Anda itu Saya kan tanya ngomong dulu, tafsir. kau Saya percaya baca nggak yang kalau ini Qurannya. Jibril? Jangan tafsir dulu, Qurannya dulu. Enggak, saya tanya ini. Ini pertanyaan saya. Ayat selanjutnya itu kan dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan. Ya memang maksud Anda Jibril itu itu benar. Tuhan. Siapa bilang Jibril Tuhan? Kuceluk. Saya nggak bilang Jibril itu Tuhan. Siapa saya ngomong apa Tuhan tadi? Saya nggak ngomong Tuhan loh. Ya terus masalahnya di mana? Qala innama an Dia rasulur Jibril rabbik. berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk Ya, menyampaikan anugerah kepadamu berupa anak laki-laki yang suci. Nah, benar. Siapa yang suci? Di dunia ini siapa yang suci? Coba Anda jelaskan siapa yang suci. Nabi Isa. Terus? Apanya terus? Ya udah Nabi Isa. Semua anak bayi suci. Semua anak bayi yang suci. Coba Anda sebutkan Isa itu ada dosanya di mana? Semua anak Sampai bayi dia memang mati. suci. Semua anak bayi memang suci betul. Tapi di sini adalah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Munya ini kan kepada Maryam, ya kan? Oh. Munya kan kepada Maryam. Jadi yang dimaksud seorang ini yang kepada Maryam ini. Tapi semua Nah, anak sekarang bayi suci Anda betul. Bandingkan aja, bandingkan antara dua orang itu. Saya nggak sebut nama. Bandingkan antara dua orang itu. Siapa yang paling Apa suci? maksudnya? Loh, maksudnya Di kitab gimana? Anda menuliskan tentang dia. Terus Loh, Anda lah, memaksa terus- saya memahami orang yang lain lagi. Kan bingung itu saya. Oh, jadi ini Anda percaya kepada Nabi Isa? Terus? Maksud Percaya? Anda? Ya Saya sepakat harus dulu percaya kita. kepada siapa? Ya sepakat dulu kita. Berarti Anda percaya kan kepada Nabi Isa, betul? Nah, betul. Betul? Karena dia Oke. yang suci. Oke, Betul kan? betul. Siap. Tunggu. Aku buka ayatnya dulu. Nah, Oke. maksudnya jawab dulu. Dia Iya yang suci, sabar kan? dulu. Kan Anda udah percaya. Gantian dong ngomongnya. Masa Ya, ngomong terus sih? oke, Saya ngomong dulu lah. oke. Artinya Ini Anda udah malam setuju Bang dia di yang sini suci, Bang. kan? Oke. Ini udah Lanjut, malam lanjut, gantian lanjut. ngomongnya ya kan? Siap. Oke. Kalau Anda percaya Nabi Isa, berarti Anda juga harus percaya ayat ini karena ini adalah Nabi Isa. Kata Nabi Isa bagaimana? Nih. Ini ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, tuh langsung tuh, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Nabi Isa menjawab, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Dijawab lagi dengan Nabi Isa, Bismillahirrahmanirrahim. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani abudullaha rabbi wa rabbukum. Kata Nabi Isa gimana? Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Selesai. Anda percaya Nabi Isa, berarti Nabi Isa menyembah Allah. Selesai. Selesai ya? Oke. Selesai. Selesai. Deal. Deal. Oke. Berarti Nabi Isa bukan Tuhan. Saya mempercaya. Tapi Nabi Isa menuhankan Allah. Selesai. Abang titik di situ kan, saya sambung. Udah nggak bisa disambung, Saya udah selesai. mempercayai Nabi Loh, udah Isa. selesai nih. Tetapi kalau Selesai. Anda mengiring saya untuk yang lain, sorry. Itu Udah aja. selesai. Kita udah selesai bahasanya. Selesai. Udah selesai. Kan Anda Selesai. mengatakan Anda percaya kepada Karena Nabi di kitab Isa. Anda Ya menuliskan sudah. tentang Di dalam dia. Quran TikTok saya kami. tidak- Nah, ini ngomong terus dia. Kok jadi ngomong? Kok jadi ngomong terus, Bang? Anda kan mengatakan Anda Bukan, percaya kepada bukan. Nabi Saya Isa. tidak mengatakan apa-apa. Cuman saya mau jelaskan sama Loh, Anda. tadi kan bilang kitab tadi kan Anda Anda menjelaskan bilang tentang mengatakan dia. bahwasanya Nabi Terus Isa. Anda Anda percaya memaksa kepada saya Nabi memahami Isa. orang lain yang tidak ada di kitab saya. Itu kan aneh jadinya. Loh, lah siapa suruh Anda percaya Nabi Isa?
Ayo. Siapa yang nyuruh? Loh, ada di kitab saya lah. Saya harus percaya dia lah. Terus kalau Lah, tidak ada orang kenapa- lain yang kenapa kok- ada di kenapa kitab kok saya, Anda- terus saya harus percaya Terus gimana ceritanya? Loh, emang Maryam itu kitabmu? Surat Maryam kitabmu? Loh, kitab kamu, tapi menulis Lah iya, dia. lah kenapa kau lah kalau kitab saya kenapa kau kok loncat-loncat ke kitabku? Kenapa? Domba, penipu dalam nama agama. Lah terus kau tulis di pembahasan ini tentang apa? Kristen tak kenal Tuhan. Terus Lah iya, kitab Kristen tak kamu kenal menuliskan Tuhan. Tentang apa? Kan gila Gimana? itu. Konsep Gimana? kamu aja nggak jelas. Loh kok nggak jelas? Loh, kamu mengatakan Kristen tak bahwasanya kenal Tuhan. kamu Kau percaya tulis di situ, Kristen tak kenal Tuhan. sabar Terus dulu, saya tanya sama kamu. sabar Kau dulu, dengar sabar, dulu. tenang ya. Sabar dulu, kau dari tadi ngomong kucluk, gantian. Kau mengatakan aku suruh buka surat Maryam ayat 17, 18, 19. Aku udah bacakan. Aku tanya ke kamu, oh berarti kau percaya ini? Iya dong. Oke, clear. Clear kan? Aku bukakan surat Al-Maidah ayat 116, 117. Nah, karena berhubung kamu percaya Quran, percaya yang ada di dalam Quran, maka ayat di Quran ini saling berhubungan. Lah, saya hubungkan dengan surat Al-Maidah ayat 116, 117. Selesai kita. Ternyata Nabi Isa bukan Tuhan, tapi menyembah Tuhan. Anda percaya kan? Percaya kan? Percaya. Ya sudah selesai. Nggak usah Iya. dibahas yang sudah selesai, nggak usah dibahas. Saya menyembah Nabi Isa. Titik. Kalau di dalam kitab saya ada tulis tentang Nabi kamu, jangan memaksa saya mengikuti Nabi Isa kamu. nggak kenal Kristen, bre. Anda lucu itu. Iya, Nabi Isa nggak kenal sama Kristen, bahkan Yesus nggak kenal sama Kristen. Justru tidak ada nabi di luar bangsa Israel, itu titik. Dari dulu itu sudah seperti begitu. Enggak, Ada saya tanya, kira-kira Yesus kenal nggak sama Kristen? Enggak, ada nabi Arab dari Oh, mana? nggak kenal. Oh ya Gimana? bener, betul. Mujizat apa Selesai, yang dibawa? selesai kalau gitu. Yesus nggak kenal Kristen. Apa yang dibangkitkan? mungkin Nggak ada, begini. selesai, titik. Tafadhol, Ustaz. Yesus tidak kenal Kristen, tapi Kristen yang bakal diusir oleh Yesus gitu. Ah, kalau itu bener, Matius 7 ayat 15, betul itu. Kok kabur deh? Tuh. Nyungsep ke bawah. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.